Seperti yang sudah kita informasikan tadi sebelumnya kepada pemirsa bahwa semalam kita lihat pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Cina. Ini kan dalam laga kualifikasi Piala Dunia mendatang ya. Dan kita tahu Indonesia berhasil mengimbangi Cina dengan skor 1-1. Gol dicetak oleh Boaz Solosa. Inilah review selengkapnya dari pertandingan semalam pemirsa. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno digelar tanpa penonton. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Cina berhasil menguasai jalannya pertandingan. Cina lebih dominan dalam penguasaan bola. Dan di menit ke-30, Wu Xi berhasil mengalahkan pertahanan Indonesia yang dikoordinir oleh Victor Igbonnevo dan menggetarkan gawang Imade Wirawan. Dan kedudukan 1-0 untuk keunggulan Cina bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Cina tetap menekan pertahanan Indonesia. Salah satunya adalah ketika tembakan keras pemain Cina yang membentur mister gawang Imade Wirawan. Imade Wirawan berhasil tampil memukau. Ia berhasil mematahkan beberapa peluang yang dimiliki Cina. Indonesia sendiri baru bisa menyamakan kedudukan di menit 66 melalui sebuah kerjasama yang bagus dengan Ahmad Bustomi. Boaz Solosa melepaskan tendangan keras yang tidak bisa diantisipasi kiper Cina. Usai menyamakan kedudukan, Indonesia terus berusaha untuk membalikan keadaan. Namun sayang, beberapa peluang yang dimiliki Indonesia masih belum bisa membuahkan gol. Dan Indonesia sempat memiliki sebuah peluang emas. Namun tendangan keras pemain Indonesia masih bisa diblok oleh kiper Cina. Tim TV One mengabarkan. Langsung saja Winnie kita hubungi pelatih tim nasional Indonesia, Jackson F. Tiago yang pagi hari ini sudah tersambung bersama kami dari Wisma Nusantara. Selamat pagi, Coach Jackson F. Tiago. Selamat pagi, Bung Indro, dan Bung Windy. Selamat pagi, Coach. Kemarin ada beberapa faktor yang menjadi paling tidak dukungan tim nasional Indonesia berkurang. Tidak adanya supporter yang memberikan semangat dan juga membangun mentalitas pemain. Apakah ini salah satu faktor yang membuat timnas bermain imbang hasilnya, Coach? Sebenarnya kalau kita berkaca kepada beberapa persoalan yang kita menghadapi dalam masa persiapan cukup banyak. Misalnya faktor uji coba yang kita sudah mampu melakukan sebagai masa evaluasi kita, persiapan evaluasi kompetisi Liga Indonesia yang sudah off-season, IPL yang jangka waktu dari pertandingan ke pertandingan juga yang cukup longgar, sehingga ya peak performance tema itu ada penurunannya. Apalagi kita kemarin baru 10 hari dalam masa persiapan, kita harus memprioritaskan beberapa hal. Seharusnya kita melakukan sebuah persiapan fisik, tapi waktu 10 hari kita harus berpikir fisik, teknik maupun taktik bermain, sehingga ya sedikit mempengaruhi performance anak-anak, terutama dari segi feeling ball dan timing dalam reaksi untuk bisa melakukan sebuah tindakan. Baik, Coach Jackson, saya membaca mengenai bagaimana komentar Anda setelah pertandingan. Anda ya setidaknya merasa puas dengan mengimbangi Cina 1-1. Dengan melihat kondisi dari timnas senior seperti sekarang ini. Sebenarnya bagaimana sih, Coach, suasana kebatinan dari teman-teman pemain ini, Coach? Ya, sebenarnya bukan kita puas, ya kita bersyukur ya. Saya sampaikan bahwa saya bersyukur. Kalau puas kita karena kita sangat yakin bahwa tim kita sanggup melakukan lebih dari itu. Tapi kita bersyukur hasil satu itu menjadi hasil pertama, nilai pertama kita di kompetisi ini. Dan pemain, ya mereka juga merasakan mereka sudah pada performance terbaiknya juga. Semua di ruang ganti menyadari hal seperti itu, kelihatan sekali. Begitu selesai pertandingan banyak wajah-wajah yang kecewa, tapi saya sampaikan pada mereka bahwa ini adalah langkah pertama kami dan kita tinggal sekarang ini memanfaatkan waktu istirahat yang kita berikan kepada mereka supaya kejenuhan pasca kompetisi selesai ada, mereka bisa menghilangkan dengan menemukan anggota keluarga, anak, semuanya masing-masing. Nanti kita kembali melakukan persiapan. Kita sudah kasih saran mereka dalam masa istirahat ini ada tugas untuk bisa menjaga kesehatan tubuh, melakukan beberapa hal supaya
nanti kita punya persiapan lebih baik daripada sebelumnya ini. Baik. Coach, kita tahu bahwa di grup C ini bisa dikatakan grup neraka, Coach. Ada Arab Saudi, ada Irak, ada Cina. Indonesia saat ini terpuruk di klasmen paling bawah di grup C, Coach. Apa evaluasi untuk pemain Indonesia sendiri? Kalau kita lihat memang postur tim lain lebih besar, secara teknik kemampuan lebih banyak pengalaman negara lain, Coach. Seperti apa? Kalau saya sebenarnya secara pribadi ya, kalau kita melihat sekarang ini pasti kita semua bilang grup neraka ya. Tapi kalau kita melihat, saya sudah melihat 3 kali pertandingan. Saya nonton waktu Indonesia lawan Irak di luar kandang. Saya lihat kemarin lawan Arab Saudi dan tadi malam lawan China. Sebenarnya perbedaan kita dengan mereka sudah jauh beda sekali ya. Cuma kalau saya lihat, cuma rencana ya. Sebuah rencana yang kita punya ini yang sudah begitu ya bagus. Sehingga ada persoalan. Contohnya satu, pada pertandingan lawan Irak itu pelatihnya Coach Neil Maiza. Pertandingan lawan Arab Saudi, Coach Rahmat Darmawan. Terus kemarin lawan China saya. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat mempengaruhi untuk membentuk sebuah tim yang punya sebuah karakter dan bentuk permainan yang kokoh untuk bisa bersaing dengan mereka. Tapi peluang itu sebenarnya ada. Baik, Coach. Saya melihat kemarin pertandingan di mana di babak pertama ini permainan Indonesia sangat didikte sekali oleh permainan Cina dengan menyerang dari sisi sebelah kiri. Setidaknya ini bisa menjadi pembelajaran ketika nanti Indonesia akan menghadapi Cina lagi di Cina pada 15 November. Kira-kira taktik seperti apa yang akan diterapkan nanti tanggal 15 November, Coach Jackson? Ya, yang pekerjaan rumah terbesar ya yang saya punya adalah meningkatkan kinerja dan kerjasama dari penyerang-penyerang kita maupun proses penyerangan kita ya. Karena tadi malam kelihatan sedikit longgar, mereka komunikasi kita maksimal dan sedikit individu ya. Apalagi kita punya pemain yang punya berkualitas seperti Mufu, ada Boas, ada Tibo, ada Greg, pemain-pemain yang punya kualitas, kecepatan yang luar biasa, tapi kita belum sanggup melakukan sebuah program latihan yang mampu bantu mereka untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi. Terus ada juga ya percaya diri dari pemain untuk bisa ya memainkan bola dari kaki ke kaki seperti kita lakukan dalam latihan. Itu yang kita lakukan dalam latihan setiap hari, tapi ya saya sebagai pelatih belum sanggup ya membuat mereka bisa menjalankan hal seperti itu dalam pertandingan. Tapi ya kita harus maksimalkan waktu yang kita punya. Semoga ya kelemahan-kelemahan yang kita punya dalam pertandingan tadi malam kita harus membenahi segera. Ya. Coach. Nanti kalau ya Andrew silakan. Coach, Anda tadi menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini ada kendala terkait dengan program latihan. Konkretnya seperti apa, Coach, yang dialami pemain tim nasional Indonesia senior ini, Coach? Ya, terutama dari segi uji coba ya, karena bagaimanapun juga dalam masa kompetisi yang sudah berhenti, pemain itu sudah punya pertandingan lagi, ya, sudah ada pertandingan lagi. Terus sekarang ini di timnas, ya kita punya harapan kita bisa menjalankan uji coba, di mana kita bisa ya menjaga training ball, melakukan evaluasi dan peak performance pemain. Semua kompetisi, semua lawan yang kita menghadapi saat ini, kompetisi mereka sedang berjalan. Sedangkan kompetisi kita sudah berhenti, sehingga pemain itu kalau sudah di timnas sudah ada aktivitas lagi. Makanya ya itu tadi untuk bisa menjaga performance mereka itu butuh uji coba, terutama dalam hal itu. Terus ada juga ya beberapa pemain kita panggil karena mereka berada dalam tim U23 juga. Ya banyak persoalan ya, banyak persoalan, tapi ya itu adalah tantangan baru buat kita, dan itu agak menjadi alasan yang tadi malam saya bilang saya bersyukur kita bisa dapat nilai 1. Ya, pagi ini teman-teman timnas senior ini sedang berlatih ya, Coach ya? Nah, hari ini tim kita diliburkan sampai tanggal 23. Ya. Karena kemarin kebetulan Idul Adha, banyak pemain kami sudah bisa kumpul dengan keluarga. Kita memberi kelonggaran kepada mereka untuk berkumpul dengan keluarga. Nanti tanggal 23 kita TFC di Batu, Malang untuk melakukan persiapan untuk menghadapi Cina maupun 2 kali uji coba yang kita rencanakan sampai tanggal 9 nanti. Ya. Baik, Coach, nanti ini singkat saja, tanggal 15 November nanti kan perbedaan cuaca tadi yang seperti Coach Jackson berbincang kepada kita. Di Cina cuacanya mencapai 6 derajat sampai 7 derajat. Resep-resep untuk pemain timnas kita yang tidak terbiasa dengan cuaca seperti itu, bagaimana Coach Jackson? Ada perubahan, jelas ada perubahan. Salah satu kita akan berusaha melakukan uji coba di tempat yang
cuaca kita berharap dingin juga. Terus kita akan menuju ke China lebih awal. Kita rencana mungkin tanggal 10 sudah masuk China supaya kita bisa melihat bagaimana kondisi lapangan, bisa melihat temperatur yang ada di sana dan membiasakan diri dengan cuaca itu. Ya, baik. Terima kasih Coach Jackson F. Tiago. Yang jelas kami sebagai masyarakat Indonesia selalu mendukung timnas ya. Dukungan. Paling tidak pemain Indonesia datang lebih awal ke sini bisa beradaptasi lebih awal juga dan masalah iklim tidak ikut dipermasalahkan. Kalau misalkan kita berbincang mengenai Indonesia bisa mengamankan tiket Piala Asia, Indonesia harus butuh 3 kali kemenangan, Andro. Cukup berat karena Semangat. lawan di grup C ini bisa dikatakan tangguh, teruji, neraka seperti kata ini, tapi paling tidak selalu doa dan dukungan untuk para pemain tim nasional Indonesia. Kita akan terus kabarkan berbagai informasi ini ya. Sesaat Nanti lagi. tentang apa? Tentang bagaimana perkembangan pembagian hewan kurban di Majelis Istiqlal. Oke, saat lagi. Misalnya dia apa kabar Indonesia.